Ya, jadi politik identitas itu adalah ketika ada yang mengancam jika tidak memilih dirinya, maka dianggap sebagai kafir, murtad, dan masuk neraka. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah kalau tidak mau memilih calon si A, maka dianggap halal darahnya. Dan semua itu dilakukan berdasarkan dalil agama. Mereka mencatut ayat-ayat suci Al-Quran hanya untuk kepentingan politiknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan politik identitas. Dan cara-cara seperti inilah yang dulu dilakukan pada saat kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017. Yang mana saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok adalah yang menjadi rival dari Anies Baswedan. Dan kebetulan Ahok ini adalah dari agama non-Muslim. Jadi itulah yang dinamakan politik identitas. Nah, kalau Ganjar Pranowo ini cuma tampil di tayangan adzan maghrib, itu bukanlah politik identitas. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Ganjar Pranowo saat ini sedang ramai menjadi buah bibir netizen plus 62. Maaf, tepatnya bukan menjadi buah bibir, tapi menjadi target serangan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Nah, jadi bisa dibilang ya, Ganjar Pranowo saat ini sedang dikeroyok oleh lawan politiknya dengan menggunakan isu politisasi agama. Luar biasa sekali kan. Dan ternyata semua ini bermula ketika ada sebuah tayangan adzan yang memunculkan sosok Ganjar Pranowo. Jadi dalam video tersebut, Ganjar ini tampak sedang sholat dan juga mengambil air wudhu. Nah, rupanya kemunculan sosok Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan tersebut membuat lawan politiknya menjadi panik dan kebakaran jenggot. Padahal ya, mereka selama ini kan sangat menikmati dan bahkan juga mendukung politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Tapi mengapa sekarang mereka ini tiba-tiba jadi alergi dengan kemunculan Ganjar Pranowo di tayangan adzan maghrib? Lah, ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Nah, yang menjadi banyak pertanyaan publik saat ini adalah benarkah kemunculan Ganjar Pranowo pada tayangan adzan maghrib itu merupakan bentuk politik identitas? Atau jangan-jangan semua itu hanya merupakan bentuk dari identitas politik? Karena begini ya, antara politik identitas dan identitas politik itu jelas berbeda. Kalau politik identitas lebih kepada memanfaatkan instrumen-instrumen agama untuk kepentingan atau tujuan politiknya. Nah, kalau identitas politik itu lebih kepada sosok pribadinya. Jadi sudah tahu ya perbedaannya itu seperti apa? Nah, supaya lebih jelas lagi, saya akan memberikan beberapa contoh politik identitas itu seperti apa. Ya, jadi politik identitas itu adalah ketika ada yang mengancam jika tidak memilih dirinya, maka dianggap sebagai kafir, murtad, dan masuk neraka. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah kalau tidak mau memilih calon si A, maka dianggap halal darahnya. Dan semua itu dilakukan berdasarkan dalil agama. Mereka mencatut ayat-ayat suci Al-Quran hanya untuk kepentingan politiknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan politik identitas. Dan cara-cara seperti inilah yang dulu dilakukan pada saat kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017. Yang mana saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok adalah yang menjadi rival dari Anies Baswedan. Dan kebetulan Ahok ini adalah dari agama non-Muslim. Jadi itulah yang dinamakan politik identitas. Nah, kalau Ganjar Pranowo ini cuma tampil di tayangan adzan maghrib, itu bukanlah politik identitas. Apalagi Ganjar ini tidak menyerukan ajakan untuk memilih dirinya. Ganjar juga tidak pernah memperkenalkan dirinya ini siapa. Dan bahkan Ganjar juga tidak berkata-kata apapun. Bahkan kalau menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hal tersebut bukanlah termasuk politik identitas. Malah pihak MUI juga mengatakan tayangan tersebut bagus-bagus saja, tidak ada yang salah. Malah kalau bisa ya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, hal yang sama juga ini disampaikan oleh pihak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Jadi tayangan video adzan maghrib yang memunculkan sosok Ganjar Pranowo itu tidak melanggar apapun. Alasannya ini adalah yang pertama, karena sampai dengan saat ini belum ada penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada yang mendaftar, belum ada yang mendaftar. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah Ganjar Pranowo tidak melakukan aktivitas ajakan untuk memilih dirinya. Dan alasan berikutnya itu adalah karena Ganjar Pranowo tidak menyampaikan visi misinya dalam tayangan video adzan maghrib tersebut. Nah, itulah beberapa alasan yang membuat pihak Bawaslu ini kesulitan untuk mengatakan sebuah pelanggaran. Jadi itu jelas sekali tidak ada pelanggarannya. Tapi mengapa digoreng terus-menerus coba? Ya sebenarnya kalau menurut pendapat saya, apa yang ada dalam tayangan video adzan tersebut hanyalah sebatas menunjukkan identitas seorang Ganjar Pranowo. Nah, identitasnya ini adalah seorang muslim yang sedang menjalankan ibadah sholat ketika ada seruan adzan. Itu saja. Dan seperti yang disampaikan oleh pihak MUI, bahwa semua itu adalah bagian dari syiar dalam beragama. Bukan syiar dalam urusan politik. Kecuali kalau dalam tayangan tersebut Ganjar ini mengajak penonton untuk memilih dirinya. Nah, mungkin itu bisa dikatakan sebagai politik identitas. Lagian tidak ada sedikit pun makna dari seruan adzan yang diubah dalam tayangan video adzan tersebut. Jadi janganlah dikit-dikit ini kemudian menuduh politik identitas. Padahal ya yang jelas-jelas melakukan politik identitas itu pun didukung dan dibela oleh mereka. Nah, giliran ada tayangan adzan yang memunculkan sosok Ganjar Pranowo, lah kok mereka ini malah kejang-kejang coba. Lah ini kan aneh sekali, benar gak? Padahal ya, kalau dilihat dari kesehariannya, Ganjar Pranowo selama ini juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat dekat dengan ulama. Kakek dari istri Ganjar Pranowo adalah seorang ulama besar. Dan menjalankan ibadah sholat 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban yang dilakukan setiap hari oleh seorang Ganjar Pranowo. Jadi sekali lagi menurut saya semua ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Cuma karena ada pihak-pihak yang menilai dari kacamata politik, maka kemudian jadilah perdebatan dan pro kontra. Namun sayang, kebanyakan mereka yang mempermasalahkan tayangan adzan ini adalah mereka yang dulunya itu mendukung atau bahkan juga menjadi pelaku politik identitas terhadap Ahok. Jadi sudahlah, jangan sampai tuduhan politik identitas ini justru membuat orang menjadi alergi terhadap agamanya sendiri. Dikit-dikit politik identitas, dikit-dikit politik identitas. Nanti ada acara partai mengundang seorang ustadz untuk memimpin doa. Dibilangnya itu juga politik identitas. Lah ini kan jadinya berbahaya sekali, bener gak? Jadi harus bisa dibedakan mana politik identitas dan mana identitas politik. Lagian, kalau dilihat tokoh-tokoh politik yang ada saat ini, kemungkinan besar semua calon presidennya nanti adalah beragama Islam. Jadi saya pikir tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kecuali kalau ada yang mengklaim bahwa dirinya lah yang paling pantas didukung oleh umat Islam. Dan yang lainnya ini tidak pantas. Bahkan sampai mengharamkan kandidat calon lain. Nah, ini yang harus kita lawan bersama-sama. Jangan sampai ada yang membuat gerakan ijtima ulama hanya untuk mendukung salah satu capres sambil mengharamkan calon lainnya. Nah, inilah yang menurut saya sangat-sangat berbahaya. Dan inilah yang dulu pernah dilakukan ketika Pilpres 2014 dan 2019. Jadi sambil memfitnah Pak Jokowi adalah keturunan PKI dan anti-Islam, maka muncullah gerakan ijtima ulama yang memberikan dukungan kepada salah satu capres. Nah, tahu kan siapa pelakunya? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.